Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang administrasi model kurikulum inklusi 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Sultan Sohibul Ibrahim, kemudian Oktavia Rizky Ramadhani, dan Pristi Nur Aziza. Dengan penuh kebahagiaan, kami membuka presentasi ini tentang dokumen 2 kurikulum inklusi yang memperdalam kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusi. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Ahmad Fauzi, MPD, yang telah menjadi dosen pembimbing mata kuliah administrasi sekolah inklusi. Ya, langsung saja yang pertama yaitu pendahuluan. Yang melatar belakangi pembahasan ini adalah kurikulum. Kurikulum awalnya berasal dari dunia atletik dan berkembang menjadi pedoman utama dalam pendidikan, mencakup tujuan, isi, proses, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pendidikan inklusif, kurikulum harus fleksibel agar dapat mengakomodasi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus melalui 4 metode. Yang pertama adalah duplikasi. Duplikasi bisa disebut juga menggunakan kurikulum reguler tanpa perubahan. Kemudian modifikasi. Modifikasi ini adalah penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu substitusi. Substitusi adalah penggantian bagian tertentu dengan materi yang setara. Dan yang terakhir yaitu omisi. Omisi adalah penghapusan bagian kurikulum yang tidak memungkinkan untuk dipelajari bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Dan fleksibilitas ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang adil dan efektif bagi semua siswa. Ya, pembahasan yang pertama yaitu dokumen 2 kurikulum sekolah madrasah inklusi. Dokumen 2 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi berisi silabus untuk semua kelas dan mata pelajaran kurikulum inklusif. Kurikulum inklusif menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Adapun silabus merupakan rencana pembelajaran satu semester berbentuk matriks yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, rumusan materi, indikator keberhasilan, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber dan media pembelajaran, serta evaluasi. Sebagai hasil pengembangan desain sebagai hasil pengembangan desain pembelajaran seperti PD, PDKBM dan GBPP. Silabus berperan penting dalam menilai ketercapaian kurikulum dalam praktik pembelajaran serta keharmonisan antara komponennya. Yang terpenting dalam silabus ini harus menyesuaikan dalam proses pembelajaran sekolah atau madrasah inklusi. Selanjutnya yaitu perangkat dokumen 2 kurikulum sekolah inklusi, sekolah madrasah inklusi. Ya, yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi di sini mencakup nama satuan lembaga, kemudian nama mata pelajaran, kemudian tingkatan kelas atau derajat dalam sebuah satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengajarkan
untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdiri atas sikap pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian yaitu materi pokok. Materi pokok adalah materi inti yang merupakan gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek afektif, kemudian kognitif, dan psikomotorik untuk mencapai hard skill dan soft skill. Yang kelima yaitu kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran yang memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dirangkai untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Kemudian yaitu indikator. Indikator adalah sebuah petunjuk atau keterangan yang dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan dan penguasaan peserta didik. Yang ketujuh yaitu penilaian. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedelapan adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Jadi, dalam perangkat dokumen 2 kurikulum sekolah madrasah inklusi harus bisa memanage waktu agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu sumber, bahan, dan alat pembelajaran. Sumber belajar adalah rujukan, objek, dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik. Kemudian narasumber serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya macam-macam dokumen 2 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi. Yang pertama, dokumen struktur dan muatan kurikulum satuan pendidikan. Dokumen ini berisi susunan mata pelajaran dan alokasi waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik inklusif. Misalnya, mungkin ada penyesuaian dalam alokasi waktu untuk mata pelajaran tertentu atau penambahan mata pelajaran khusus. Kemudian yang kedua, dokumen silabus. Silabus ini adalah rencana pembelajaran semester yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, dan strategi pembelajaran. Dalam kurikulum inklusi, silabus ini perlu dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasanya disebut dengan RPP. RPP ini merupakan penjabaran langkah-langkah konkret dalam pelaksanaan pembelajaran. Di sini, guru merancang kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik inklusif. Contohnya, penggunaan media pembelajaran yang beragam atau metode pengajaran yang berbeda. Kemudian yang keempat, dokumen penilaian. Dokumen ini menjelaskan mekanisme, prosedur, dan instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam kurikulum inklusi harus bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kemampuan serta kebutuhan setiap peserta didik. Kemudian yang terakhir,
dokumen program pembelajaran individual atau biasanya disebut dengan PPI. PPI ini adalah dokumen yang dirancang khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. PPI berisi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu peserta didik. Dokumen-dokumen ini semua dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Dengan adanya dokumen-dokumen ini, diharapkan pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa inklusif. Selanjutnya, langkah pengembangan RPP dan PPI pada sekolah atau madrasah kurikulum inklusif. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik. Yang pertama, mengkaji silabus tematik. Langkah pertama ini memahami kompetensi dasar, indikator, dan keterkaitan antar mata pelajaran dalam tema yang dipilih. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Selanjutnya ini kita perlu menentukan materi yang relevan dan sesuai dengan tema serta tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan secara SMART, yang artinya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Kemudian yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini harus dirancang dengan pendekatan tematik yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dan menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian yang kelima, jenis penilaian. Peserta didik harus menentukan bentuk penilaian formatif dan sumatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu harus disesuaikan dengan kompleksitas materi dan tingkat kesulitan peserta didik. Yang terakhir, menentukan sumber belajar. Peserta didik harus mempersiapkan sumber belajar yang relevan agar mendukung efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang langkah-langkah rancangan PPI. Yang pertama ada kerjasama antara guru dengan wali murid, yang mana hal ini sangat penting karena keberhasilan PPI bergantung pada sinergi antara sekolah dan keluarga. Orang tua dapat memberikan informasi terkait kebutuhan maupun karakteristik anak ketika di rumah, sementara guru menyesuaikan strategi pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua ada penjelasan dan persetujuan. Tahapan ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat seperti guru, orang tua, dan pihak terkait mampu memahami rencana PPI serta menyetujui implementasinya. Yang ketiga ada asesmen. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan, kekuatan anak, emosional, sosial, serta kebutuhan anak. Asesmen ini bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, dan tes diagnostik. Lalu yang keempat ada pembentukan tim PPI. Tim ini berisikan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan tenaga ahli. Jika memang diperlukan, tim ini bertugas merancang, mengimplementasikan, dan menyiarkan PPI secara berkala. Lalu yang kelima ada mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan dari jangka panjang ini mencerminkan hasil akhir yang diharapkan dalam pembelajaran anak. Sementara untuk tujuan jangka pendeknya, membantu memahami proses pencapaian menjadi langkah-langkah yang lebih baik atau lebih mudah. Yang keenam ini ada pengembangan IEP, yaitu merancang metode dan prosedur pembelajaran IEP. Ini merupakan dokumen yang berisi rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Di sini ada metode, strategi, dan prosedur pembelajaran yang disusun agar sesuai dengan karakteristik anak. Lalu yang ketujuh ada menetapkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dipilih ini berdasarkan asesmen dan tujuan PPI. Materi harus fleksibel, kontekstual, dan dapat disesuaikan dengan gaya belajar anak berkebutuhan khusus.
Lalu yang kedelapan ada melakukan evaluasi kemampuan belajar anak. Evaluasi ini dilakukan secara berkala pada anak untuk menilai efektivitas PPI dan menyesuaikan rencana jika memang benar-benar diperlukan. Ini adalah program pembelajaran individu atau PPI adalah program pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan setiap siswa, berpusat pada siswa dan bekerja dengan siswa untuk menyelaraskan antara kebutuhan siswa, tugas, dan perkembangan belajar siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa secara optimal. Nah, PPI ini sangat diperlukan bagi peserta didik karena hambatan intelektual dapat menyebabkan hambatan belajar. Hambatan intelektual merupakan masalah yang kompleks sehingga guru harus mampu mengakomodasikan kebutuhan peserta didik. Tahap terakhir yakni kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum inklusi ini merupakan pendekatan pendidikan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus. Dengan model seperti duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi, kurikulum ini memastikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dokumen 2 dalam kurikulum inklusi ini mencakup perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, dan program pembelajaran individu atau dikenal sebagai PPI, guna mendukung efektivitas pembelajaran. Pengembangan RPP dan PPI melibatkan asesmen awal, kolaborasi berbagai pihak, serta fleksibilitas strategi pembelajaran. Dengan implementasi yang baik, pendidikan inklusif dapat menciptakan sistem yang adil dan mendukung perkembangan semua peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.